Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku semuanya, Bu Indang dan Mbak Rose. Terima kasih pada kesempatan hari ini saya diberikan kesempatan untuk berdiskusi bersama mengenai etika profesi keguruan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bu Indang dan teman-teman semua karena pada kesempatan kali ini saya menggunakan cara yang berbeda dari sebelumnya. Saya tidak menggunakan voice note karena memang ini kondisi saya sedang tidak fit, jadi ini saya rekaman dulu. Ya, saya juga mohon doanya teman-teman dari tadi malam jam 10 sampai jam 1. Kira-kira saya muntah-muntah terus, nggak tahu kenapa, mungkin karena masuk angin, karena saya 5 hari ini atau seminggu ini udah harus bolak-balik ke bukit dan gerimis-gerimisan juga untuk mencari sinyal, karena memang akhir-akhir ini pas awal Ramadan ini sinyal Excel itu mulai tidak keruan, nggak ada malahan di tempat saya, jadi saya harus ke tempat yang tinggi untuk mencari sinyal. Baiklah, semoga ini tidak mengganggu kita semuanya. Kalau dikiranya ini malahan memudahkan, ya alhamdulillah. Tapi sekali lagi saya juga mohon maaf, ini tidak ada videonya. Sebenarnya bisa saya beri video, tapi saya rasa nanti filenya akan terlalu besar ukurannya. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan. Yang pertama itu, apakah profesi guru? Apakah profesi itu? Profesi itu menurut Lieberman suatu jabatan atau pekerjaan yang diperoleh melalui latihan khusus yang memadai. Sedangkan menurut World Confederation of Organization for Teaching Profession atau WCOPT, suatu jabatan atau pekerjaan yang biasanya memerlukan persiapan yang relatif lama dan khusus pada tingkat pendidikan tinggi yang pelaksanaannya diatur oleh kode etik tersendiri dan menuntut tingkat kearifan atau kesadaran serta pertimbangan pribadi yang tinggi. Ada juga menurut Dedi Supriyadi, profesi merupakan pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan terhadap pekerjaan tersebut. Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu. Ini menurut Sikun Pribadi 1976. Nah, berdasarkan uraian tentang pengertian di atas yang terkandung dalam profesi, sebenarnya profesi itu adalah suatu lembaga yang mempunyai otoritas otonom karena didukung oleh beberapa hal. Yang pertama itu spesialisasi ilmu sehingga mengandung arti keahlian. Kemudian kode etik yang direalisasikan dalam melakukan profesi karena hakikatnya ialah pengabdian kepada masyarakat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya, kelompok yang tergabung dalam profesi yang menjaga jabatan itu dari penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak kompeten dengan pendidikan serta sertifikasi mereka yang memenuhi syarat-syarat yang diminta. 4. Masyarakat luas yang memanfaatkan profesi tersebut. 5. Pemerintah yang melindungi profesi dengan perundang-undangnya. Ini adalah menurut Dr. Sikun Pribadi 1975. Nah, kita akan lanjut kepada ciri-ciri profesi. Ya. Dan ini ada foto saya dengan Mas Ricardo waktu orasi. Yang cewek nggak tahu siapa itu ya. Untuk intermezzo saja, dan untuk informasi saja, ini saya rekamannya di bukit, makanya nanti kalau ada suara burung-burung dan lain sebagainya abaikan saja. Oke teman-teman, kita lanjut. Pekerjaan itu mempunyai signifikasi sosial karena diperlukan mengabdi kepada masyarakat,
Jadi ciri-ciri dari profesi tadi itu juga merujuk kepada pengertian dari profesi tersebut. Nah, yang kedua, profesi menuntut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui bakat, melalui pendidikan dan latihan yang lama dan intensif, serta memerlukan lembaga tertentu yang secara sosial dapat dipertanggungjawabkan. Nah, jadi memang ketika kita ingin menjadi guru ya memang sebenarnya minimal itu S1. Kemudian ketika ingin menjadi polisi ya maka kita harus mengikuti dulu akademi kepolisian, jadi tidak sembarangan. Kemudian profesi didukung oleh suatu disiplin ilmu. Nah ini juga ketika kita ingin menjadi perawat ataupun dokter dan lain sebagainya, maka kita harus memiliki disiplin ilmunya terlebih dahulu. Ada kode etik yang menjadi pedoman perilaku anggotanya beserta sanksi yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran kode etik. Nanti kita akan bahas ini untuk kode etik guru. Ya. Kemudian sebagai konsekuensi dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan ataupun kelompok memperoleh imbalan finansial atau yang biasa disebut gaji. Oke, lanjut. Nah ini tadi etika kerja guru. Jadi ada etika atau etik itu bermakna sekumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah, tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Jadi dengan adanya etika, manusia itu dapat memilih dan memutuskan perilaku yang paling baik sesuai norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, akan tercipta suatu pola hubungan antar manusia yang baik, harmonis seperti saling menghormati, saling menghargai, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga etos kerja guru. Sebenarnya kata etos bersumber dari pengertian yang sama dengan etika, yaitu sumber-sumber nilai yang dijadikan rujukan dalam pemilihan dan keputusan berlaku. Etos lebih merujuk kepada kualitas kepribadian yang tercermin melalui untuk kerja secara utuh dan dalam berbagai dimensi kehidupan. Etos mengandung beberapa unsur antara lain: 1. Disiplin kerja, sikap terhadap pekerjaan, kebiasaan bekerja. Dengan disiplin kerja, seorang pekerja akan selalu bekerja dalam pola-pola yang konsisten untuk melakukan dengan baik sesuai dengan tuntutan dan kesanggupannya. Nah, nanti misalkan teman-teman agak bingung, ini bisa ditanyakan di sesi ini karena memang nanti ada penjelasannya. Oke, kita langsung ke kode etik guru. Ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan di dalam dan di luar kedinasan. Jadi memang ada kode etik yang mengatur di dalam maupun di luar kedinasan. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya kode etik ini, pegawai negeri sipil atau PNS sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dalam pelaksanaan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya, dalam kode etik pegawai negeri sipil itu digariskan pula prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pegawai negeri. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari. Jadi memang pada dasarnya kode etik itu adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Tujuannya adalah yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi, dua untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya, yang ketiga pedoman berperilaku, yang keempat untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, yang kelima untuk meningkatkan mutu profesi, yang keenam untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Dan penetapan kode etik itu, kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggotanya. Lazimnya dilakukan dalam suatu kongres organisasi profesi. Sanksi pelanggaran kode etik, sanksi terhadap pelanggaran kode etik adalah sanksi moral. Nah, ini seringkali negara ikut campur terhadap sanksi pelanggaran kode etik ini. Padahal ketika kita sudah menjabat sesuatu, maka karena sudah diatur oleh kode etik, maka sanksinya adalah dari kode etik tersebut, yaitu barang siapa melanggar kode etik akan mendapatkan celah dari rekan-rekannya, sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah pelanggar akan dikeluarkan dari organisasi profesi tersebut. Itu sebenarnya. Kemudian kode etik guru Indonesia itu ditetapkan dalam suatu kongres yang dihadiri oleh seluruh utusan, cabang, dan pengurus daerah PGRI di seluruh penjuru tanah air. Pertama, kongres ke 13 di Jakarta tahun 1973 dan kemudian disempurnakan dalam kongres PGRI ke 14 tahun 1989 juga di Jakarta. Adapun teks kode etik guru Indonesia yang telah disempurnakan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini bukan yang pertama, Ding. Ini kode etik guru Indonesia. Nah, ini maaf ada typonya, itu guru Indonesianya saya 2 tulisnya. Gak apa-apa. Oke, guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa Pancasila serta para undang-undang dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu, guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan mendominasi dasar-dasar sebagai berikut. 1. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. 2. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. 3. Guru berusaha memperoleh informasi, bimbingan, dan pembinaan. Maaf, keganggu sebentar. 4. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua, murid, dan masyarakat di sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan. 6. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesi. 7. Guru memelihara hubungan supervisi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. 8. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Ini dari Kongres 1989 di Jakarta. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari saya. Apabila ada hal-hal yang masih belum bisa dipahami, mari kita diskusikan bersama. Semoga kita bisa setidaknya tahu ataupun kita bisa ada gambaran sedikit tentang etika profesi guruan.
Itu saja teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.